kalau dari kami kita mempunyai keyakinan ya dengan salah satunya tadi itu kan ketika si pelaku ini melarikan diri dengan keadaan sudah terjadi berarti kan adanya pembunuhan gitu. Nah ini si istri pelaku memfasilitasi ya kan dengan cara mentransfer melalui dana. Nah ini salah satunya gitu yang akan menjadi gitu kan tolak ukur bahwa adanya keterkaitan dari si istrinya pelaku gitu. Makanya yang tadi sudah ditegaskan dari tim kita pun kita meminta kepada Polda Metro Jaya untuk kembali memeriksa gitu kan keterlibatan terbuktinya bahwa memang ini ada kaitannya gitu kan si istri dengan si pelakunya ini sama-sama gitu kan membantu gitu untuk adanya terjadinya kejahatan seperti itu kalau dari kita. Mungkin terkait dengan pembuktian gitu, Mas Batir sendiri waktu itu mengasih tahu dari mana sampai si istri ini posisi ya, karena pernyataan yang kemarin ya yang diungkapkan dari si istri pelaku pernyataan langsung gitu. Untuk menguatkan statement tadi, apakah ada bukti-bukti ditunjukkan sama istri? Nah, nanti terkait bukti itu kita sudah ada, namun kita tidak akan sampaikan hari ini. Gitu kan. Tapi sudah dikantongi. Sudah. Gitu. Mbak Ade mungkin sebelum kejadian, Mbak Ade mungkin kan kenal dan tahu dengan istri pelaku ya. Nah, apakah ada gelagat-gelagat yang mencurigakan nggak sih Mbak? Mungkin bisa diduga ini adalah sebuah perencanaan atau gimana Mbak? Karena saya mengulang-ulang lagi, saya lihat lagi isi-isi pesan WhatsApp saya ya. Dia istri pelaku pernah WhatsApp saya tanya minta uang iuran sampah. Saya jawab ke rumah aja, saya bilang kayak gitu. Ada Om Sandi, saya bilang begitu. Itu posisi saya lagi kerja. Setelah saya pulang kerja, saya tanya sama suami saya, tadi ada nggak dia datang ke sini untuk nagih sampah? Nggak ada, katanya. Oh, ya udah. Terus di bulan Desember juga itu ada pesan WhatsAppnya dia menagih sampah lagi. Saya bilang kayak gitu, ke rumah aja, saya bilang. Pas hari itu kebenaran saya pulang cepat kerja, saya duduk di depan sama suami, sama anak-anak saya duduk di depan. Saya lihat ada istri pelaku nyamperin, dia nagih sampah, teh mau minta uang sampah, dia bilang begitu. Saya bilang, karena kan ya untuk semua kewajiban itu kan suami saya bilang kalau apa-apa mintanya ke saya. Jadi kan nanti kalau misalnya ada orang yang minta penagihan atau apa, nagih sampah atau apa, tagih ke saya gitu kan. Jadi pas pada saat si istri pelaku minta uang iuran, saya jawab itu ada suami saya, minta aja langsung. Dia langsung senyum aja terus langsung pergi. Padahal di depan saya itu ada suami saya, tapi dia tidak mau minta langsung sama suami saya. Saya bilang minta aja langsung sama itu ada si omnya. Langsung dia pergi, nggak ada satu kata pun ke suami saya. Saya tanya, kenapa kok dia nggak minta sama kamu? Nggak tahu, gitu sama suami saya. Artinya dari rangkaian kejadian itu, maksudnya dari yang terjadi itu bisa Mbak simpulkan bahwa itu merupakan pembunuhan diduga itu sudah terencanakan atau seperti apa? Iya, menurut saya ini memang sudah direncanakan ya. Ya sudah direncanakan karena saya juga lihat dari statement pelaku, dia bilang katanya suami saya meludah, terus dia refleks ngambil pisau di kandang ayam. Sekarang secara logika dia ngambil pisau itu mau butuh berapa detik gitu untuk ngambil, sedangkan suami saya pakai motor. Otomatis kan lebih cepat suami saya pakai motor. Berarti kan emang itu pisau mungkin sudah disiapkan sama pelaku. Kalau dari pandangan Mbak sendiri, ketika istri terduga pelaku ini datang menagih duit sampah, ketika ada komunikasi, apakah memang track sebelumnya itu memang sudah terjadi percekcokan atau mungkin hubungan yang sudah tidak baik ya? Enggak. Karena selama ini ya hubungan baik ya. Apalagi saya kalau sama istri pelaku selama ini baik ya, nggak ada masalah apa-apa. Ya mungkin karena waktu pas habis yang acara forum RT yang itu ada masalah cekcok,
suami saya cerita gitu kan, ya saya tanya kenapa tadi cekcok, saya bilang gitu kan. Iya, karena dia melototin saya, dia bilang begitu. Dia melototin saya nggak terima dong. Suami saya bilang begitu. Ya mungkin dari situ yang ada yang katanya suami saya apa kasih pesan singkat katanya untuk somasi. Nah mungkin dari situ jadi istrinya ikut-ikutan jadi tidak suka sama suami saya. Mungkin dari situ. Karena yang saya dengar gitu, setelah yang suami saya WhatsApp itu, istrinya cerita ke orang-orang, ke teman-teman korban gitu kan. Pada saat dia mau nagih sampah ke rumah teman-teman korban, dia bilang tuh bos suami lu katanya mau somasi suami gua gitu, dia bilang. Berarti kan ada ketidaksukaan juga antara istrinya juga sama suami saya. Percakapan yang terjadi di warga iya. Tanpa pengetahuannya kakak. Iya. Sendiri pernah nggak langsung bertanya langsung kepada istrinya ini? Enggak, karena saya nggak bertanya langsung karena hubungan saya sama istri pelaku dekat, setiap ketemu berpapasan selalu tegur sapa. Selalu bertegur sapa sama istri pelaku. Kira-kira langgar jaraknya berapa lama tuh Kak setelah akhirnya terjadi kasus kemarin? Itu rapat di forum itu di bulan Oktober. Mulai tidak ada komunikasi yang baik antara istri terduga pelaku ini dengan almarhum? Itu di bulan Oktober. Di bulan Oktober, iya. Sampai pada kejadian itu? Iya. Jadi Bang, tapi dari kepolisian sendiri sudah ada kelanjutannya kah? Terkait? Untuk dari segi olah TKP, rekonstruksi dan segala macam kayak gitu udah ada belum sih Bang? Kalau untuk olah TKP sendiri itu pada saat kejadian melalui kakak korban ya pada saat itu ya langsung membuat laporan kepada kepolisian dan tidak berselang lama juga pihak kepolisian Polsek Cibarusa langsung mengarah ke TKP dan langsung melakukan olah TKP untuk awal penanganan perkara tersebut. Nah, terkait rekonstruksi ulang, kami memang sedang diskusi bersama tim untuk mengajukan permohonan rekonstruksi ulang. Mungkin nanti kami akan bersurat terlebih dahulu kepada Polda Metro Jaya terkait rekonstruksi ulang yang pastinya didampingi oleh kami selaku penasihat hukum dari keluarga korban. Begitu. Bang, mungkin untuk memulai rekonstruksi ulang tuh apa Bang? Jadi gini, tujuan untuk melayangkan rekonstruksi ulang atau meminta rekonstruksi ulang itu untuk menetapkan pasal yang tepat digunakan bagi si pelaku nantinya. Hari ini kan dugaannya si pelaku ini diganjar dengan pasal 354 penganiayaan berat yang menyebabkan kematian serta pasal 338 pembunuhan biasa. Nah itu kan awal ya, untuk awal hari ini. Jadi kami berdasarkan alat bukti yang kami miliki, berdasarkan keterangan-keterangan yang kami gali, ini mengarah ke dalam pasal 340 seharusnya kan gitu. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin mengungkap perbuatan pelaku ini, mengungkap agar si pelaku ini dihukum seberat-beratnya berdasarkan pasal yang dilanggar atau perbuatan yang dia lakukan. Begitu. Kami memiliki beberapa alat bukti. Contoh yang kami kasih tahu bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi pada saat malam sebelum kejadian ada yang melihat dalam hal ini pelaku minum minuman keras terlebih dahulu kan begitu. Terus alat yang digunakan juga adalah alat modifikasi. Terus kemudian juga rentan waktu terjadi percekcokan di rapat forum RT itu di bulan Oktober 2024, kemudian terjadi pembunuhan kelam itu di hari Minggu Januari 2025, terus juga bahwa
pelaku atau si korban dalam hal ini pernah mengatakan kepada istri bahwa dirinya terancam, sehingga puncaknya itu si korban sempat membuat surat teguran melalui pesan singkat kepada nomor handphone istrinya. Jadi ketika kita simpulkan berdasarkan contoh-contoh tadi atau apa yang kami dapatkan, itu kemungkinan besar mengarah ke pasal pembunuhan berencana seperti itu. Bang, abang Mbak Adil sama. Mungkin nggak sih akan ada pemeriksaan lagi mungkin dari Polsek kah, atau nanti Mbak Adi akan dipanggil ke Polda? Bang?